Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Arisenata, selaku moderator dari kelompok Statistika dan Probabilitas ini. Dan kami akan mempresentasikan tentang analisis perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023-2024. Untuk nama-nama kelompok ialah ada Anihara dan juga Kak Muhammad Julian Alfaris. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, silakan. Oke, yang pertama deskripsi proyek. Penelitian dengan judul Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tingkat kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia antara tahun 2023 dan 2024. Delta kemiskinan dihitung untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dengan menggunakan uji statistik seperti uji normalitas, homogenitas, dan dilanjutkan dengan uji Wilcoxon karena dalam analisis ini terdapat hasil bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur penelitian pada proyek kali ini. Penelitian ini dimulai dengan menghitung delta kemiskinan, yaitu besarnya perubahan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 hingga 2024. Perhitungan ini dilakukan dengan fitur kalkulator di Minitab, di mana kolom besar perubahan ini dihitung sebagai selisih antara kolom kemiskinan tahun 2023 dan kolom kemiskinan pada tahun 2024. Hasilnya kemudian disimpan dalam kolom ketiga dengan judul data kemiskinan, delta kemiskinan. Langkah ini bertujuan untuk melihat perbedaan secara kuantitatif di masing-masing provinsi. Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan melakukan uji normalitas pada dua kolom data, yaitu tingkat kemiskinan tahun 2023 dan tingkat kemiskinan pada tahun 2024. Dari uji ini, p-value untuk kedua kolom menunjukkan hasil kurang dari 0,05, yaitu 0,022 untuk kemiskinan tahun 2023 dan 0,016 untuk kemiskinan tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal, sehingga analisis dilanjutkan menggunakan metode non-parametrik. Metode non-parametrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wilcoxon Sign Rank Test. Uji ini diterapkan pada kolom delta kemiskinan karena data yang digunakan merupakan data berpasangan yang membandingkan tingkat kemiskinan di provinsi yang sama pada 2 tahun yang berbeda. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan p-value sebesar 0,000263 dengan p-value yang kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan pada tahun 2023 dan sampai 2024. Kemudian buat interpretasi dari hasil penelitian itu kita bakal dapat analisis dari data tingkat kemiskinan di Indonesia. Bakal dibuktiin beberapa temuan yang memberikan gambaran mengenai perubahan sosial, ekonomi di setiap wilayah. Dari data yang kita temuin nih ada beberapa perubahan antar tahun di 23 sampai 24. Sebagian besar provinsi menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 2023-2024 itu yang mengindikasikan adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Contohnya dari yang kita lihat dari tabel Bali itu mencatat penurunan kemiskinan dari 4,25% pada tahun 2023 menjadi 4% pada tahun 2024 dengan selisihnya 0,25% per tahun. Kemudian ada Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami penurunan signifikan sebanyak 13,85% menjadi 12,19% dengan perubahan sebanyak 0,94% dari 2023. Kemudian yang paling tinggi itu ada Papua Barat mengambil kenaikan tingkat kemiskinan dari 20,49% menjadi 21,66% dengan kenaikan sebesar 1,17%. Nah, kemudian dari diagram ini juga kita tuh bisa dapat persentase menurut 3 kategori.
Berdasarkan analisis besaran perubahan, ketiga provinsi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Ya, penurunan 0,5% itu lebih dari 0,5%. Provinsi dengan penurunan yang signifikan meliputi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Jawa Timur. Itu ada penurunan kecil di bawah 0,5%. Mayoritas provinsi itu kayak Lampung, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Dan buat kenaikan tingkat kemiskinan terjadi di Papua sebanyak 1,17% dan Sulawesi Utara sebanyak 0,2%. Kenaikannya menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi wilayah tersebut. Jadi kita bisa lihat dari diagram di sebelah kiri itu. Selanjutnya ada analisis perbandingan antar wilayah. Jadi yang pertama itu di wilayah Indonesia Timur seperti Papua Barat dan Sulawesi Utara itu cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan tren kenaikan atau perbaikan kecil. Selanjutnya di wilayah Jawa Timur dan Bali itu cenderung menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan. Jadi mengidentifikasikan jika kita kebijakan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan dan program di wilayah ini. Lalu yang ketiga itu di wilayah Indonesia Tengah memperlihatkan hasil yang bervariasi. Ada yang penurunan besar seperti di Nusa Tenggara Barat, lalu juga ada sedikit kenaikan di Kalimantan Tengah sebesar 0,06%. Selanjutnya ada kesimpulan umum. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, terdapat perubahan yang signifikan di antara tahun 2023 dan 2024. Sebagian besar provinsi menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang bisa dijadikan indikasi bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini memberikan dampak positif. Namun meskipun tren secara umum menunjukkan penurunan, masih ada beberapa provinsi seperti Papua Barat dan Sulawesi Utara yang mengalami peningkatan kemiskinan. Hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih fokus memperhatikan daerah-daerah tersebut dengan harapan kebijakan yang lebih tepat sasaran dapat segera diterapkan untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Yang terakhir ada implikasi dan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat, penurunan kemiskinan di banyak provinsi menunjukkan keberhasilan program pembangunan. Namun kenaikan kemiskinan di beberapa provinsi seperti di wilayah timur Indonesia mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih difokuskan. Beberapa langkah yang bisa diambil itu yang pertama ada meningkatkan akses pendidikan di daerah tertinggal. Lalu yang kedua ada meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang merata. Lalu yang terakhir memberikan perhatian pada wilayah timur Indonesia dengan fokus pada program pembangunan yang lebih inklusif. Nah, dengan langkah-langkah ini, kami harapkan kemiskinan dapat lebih cepat diatasi dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai di seluruh provinsi. Sekian dari kami, kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih. Dan udah mentah. Masih ada. Nah, itu. Nah, untuk pembagian tugas masing-masing kelompok anggota ada saya bertugas untuk mencari data, menyusun data di Excel dan membuat PPT. Saya sendiri Anissa Azara bertugas pencarian data, pengujian dengan normalitas, homogenitas, uji Wilson, analisis data, pembuatan interpretasi, dan juga pembuatan PPT. Saya sendiri Rudi Arisenata bertugas sebagai pembuatan PPT dan juga moderator di kelompok ini. Sekian dari kelompok kami.
Saya mewakili dari kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.